Selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Ibu Deborah Pangaribuan. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran dengan tema ibadah yang sejati. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 berbicara. Karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti kira-kira apa itu arti ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau yang benar kepada Tuhan. Juga berarti ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berarti ada ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan kita supaya mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Kira-kira mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup maksudnya apa? Maksudnya anak-anak, bahwa hidup kita ini bukan cuma tubuh jasmani yang hidup, tapi roh kita juga harus hidup. Bagaimana cara menghidupkan manusia roh kita? Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Maka itu akan membuat roh kita hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan. Artinya anak-anak, hanya kepada Tuhan kita persembahkan hidup kita ini yang terutama kepada Tuhan. Ya, khusus hanya kepada Tuhan. Di dalam hati kita yang terdalam, hidup kita milik Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga harus mempersembahkan. Nah, kira-kira kata ibadah itu berasal dari kata apa sih? Yaitu dari avoda, yaitu bahasa Ibrani yang berarti pelayanan atau pengabdian kepada Tuhan. Nah, berarti bukan soal berbicara 1,5 jam atau 2 jam kita di gereja. Tapi ibadah yang sesungguhnya berarti kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Kita melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Ya, setiap waktu. Nah, selanjutnya anak-anak, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Lalu, ibadah bisa sia-sia kalau kita tidak menjaga lidah kita. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi mari kita menjaga perkataan kita. Harus perkataan yang baik, yang membangun, perkataan yang benar. Yang kedua, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya apa kira-kira? Maksudnya ibadah yang murni itu adalah kita harus berani bertindak kasih kepada sesama. Kita harus mau saling mengasihi. Maksudnya ibadah yang murni itu adalah menolong orang-orang yang berkesusahan. Menolong sesama manusia, itu namanya kita beribadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua tadi, supaya kita tidak mau dicemarkan oleh segala dosa-dosa dunia ini. Nah anak-anak, sebagai kesimpulan kita pelajaran hari ini, Ibu akan bernyanyi lagu Apalah Arti Ibadahmu, dan kita akan menyimak, menyimpulkan, dan dapat mengerti melalui lagu ini. Ya, kita simak lagu ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati
Persembahan ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Shalom.